Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua yang ada di sini ataupun yang ada di rumah, kita bersuka cita. Bagaimanapun cara beribadah kami, beribadah kita maksudnya, tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan kita. Amin. Mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, dan kita mau memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah, Engkaulah Raja. Engkaulah yang termulia ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat satu hari yang penuh dengan sukacita ini Tuhan. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami rindu untuk datang di dalam hadirat-Mu. Kami rindu Engkau melawat kami, Engkau beracara di tengah kami Tuhan. Kami bawa segenap hidup kami, segenap hati kami Tuhan, sepenuhnya bagi kebesaran nama-Mu ya Bapa. Dan biarkan hati-Mu disenangkan oleh puji-pujian kami. Engkau Tuhan yang beracara di tengah kami Tuhan, Engkau Tuhan yang beracara di tengah kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu ya Bapa. Oh, we thank you Lord Jesus. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kami terima kasih ya Bapa. Betapa asyik Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Oh, thank you Lord. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya
Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sungguh Kau di hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau. We thank you Lord Jesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Allah di hidup setiap kami. Allah di hidup. Oh, we thank you Lord. Tiada yang lain, hanya Sungguh hanya Kau Tuhan Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Engkau tetap Allah di hidup kami. tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang Tuhan. Semua bergoncang. Amin. Tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah Tuhan. Setiap musim berlalu, setiap musim berganti, kasih setiamu tetap selamanya Tuhan. Oh, we worship you, we worship you. Kaulah kebebasan kami, Kaulah kemenangan di dalam hidup kami. Tuhan, Tuhan, segenap pujian syukur kami bagimu ya Bapa. Oh, sangat Tuhan, sungguh indah hadirat-Mu. Sungguh Kau Allah yang layak, sungguh Kau yang termulia, Yesus Tuhan. Oh, Kaulah
Tuhan. Yesus namanya. Oh, we thank you Lord. Sungguh Kau saja Tuhan yang layak untuk terima segala pujian kami. Kami hancur hati Tuhan, kami hancur hati datang di hadapan-Mu ya Bapa. Berkata bahwa Engkau saja yang layak untuk terima segala pujian dan penyembahan kami. Oh, we thank you Lord, we thank you Lord. Jesus. Kota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh Tuhan, Kau dekat dengan semua yang memanggil-Mu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Sungguh Kau Tuhan yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau Tuhan, hanya Kau layak, Kau yang layak disembah. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu, sebab hanya Tuhan yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Sebab Kau yang layak Tuhan. Thank you Lord. Layak, Kau yang layak. Sekali lagi naikkan pujian ini, sebab Tuhan Kau layak, Kau layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah.
Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan ditinggikan ya Bapa. Di dalam nama-Mu ada kebebasan, di dalam nama-Mu ada kemenangan ya Tuhan. Segenap hidup kami, hati kami bersuka cita bahwa Engkau hidup di tengah kami Tuhan. Oh we thank you Lord, segala pujian kami, segala hormat kami, biarkan menyenangkan hati-Mu Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin, amin. Shalom adik-adik Next Gen sekalian. Kita bersyukur buat kesempatan kembali hari ini boleh kita belajar bersama firman Tuhan ya. Nah, saya diberikan tema hari ini berbicara mengenai kemerdekaan. Kita sedang memasuki hari-hari peringatan kemerdekaan Indonesia ya, negara kita tercinta. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan jam ini sungguh kami mau serahkan sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Urapi hamba yang menyampaikan, urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Biarlah pada waktu ini Tuhan, Anda hati pikiran seorang murid pada kami, dan Roh Kudus-Mu mengajar, menerangi, menuntun kehidupan kami melalui terang firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Next Gen sekalian. Tema kemerdekaan, tema yang bukan hanya kita temukan di dalam pelajaran sejarah. Ya, Anda di bangku sekolah pasti sudah mengikuti, mendengarkan bagaimana peristiwa kemerdekaan Indonesia yang cukup dramatis ya, dimulai dengan diculiknya Soekarno dan beberapa peristiwa yang mengikuti ya, sangat dramatis, menegangkan. Akhirnya pada tanggal 17 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dan hari ini kita boleh hidup sebagai bangsa yang merdeka di dalam arti dari penjajahan. Sehingga kita bisa menentukan arah bangsa kita sendiri tidak di bawah kontrol atau jajahan negara lain ya, kolonial. Ini harus disyukuri. Ya mungkin kita sering dengar sehingga sometimes kita kurang mensyukuri. Ya. Masa-masa ketika satu negara belum merdeka bagaimana penjajahan itu bisa begitu kejam. Anda dan saya tidak bisa bebas memilih mau sekolah apa, mau beraktivitas apa bahkan, mau kemana. Segala sesuatu itu dikontrol. Dan begitu ditekan. Itu mengapa kita harus mensyukuri hari-hari kemerdekaan hari ini 76 tahun ya bangsa kita merdeka. Ada rasa syukur dan juga kita sebagai anak muda di dalam Tuhan, kita juga bertumbuh dalam nasionalisme yang baik. Kita mencintai, menghargai dan juga turut membangun negeri ini seturut dengan bagian kita masing-masing. Baik, kepada tema yang diberikan yaitu mengenai kemerdekaan. Saya beri judul kemerdekaan yang sejati. Ya. Kalau kita dengar kata sejati, artinya ada yang enggak sejati atau enggak true. Ya. Kemerdekaan yang sejati, saya beri judul. Nah, kita baca firman Tuhan di Galatia 5 ayat 13. Galatia 5:13 ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya tidak membahas Galatia 5 karena ketika firman Tuhan mengatakan tentang kemerdekaan di sini, ini berbicara tentang kemerdekaan rohani yang kemudian disalah tafsirkan oleh sebagian orang menjadi satu kemerdekaan yang salah, yaitu bebas untuk hidup di dalam dosa, artinya bebas yang salah, ya, merdeka yang salah. Saya tidak bahas Galatia pasal 5, tapi dari bagian ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa ternyata firman Tuhan pun mengingatkan ada
kemerdekaan yang salah dimaknai. Ada kebebasan yang salah dimaknai. Sehingga menjadi satu kebebasan yang merusak. Baik dirinya maupun orang lain. Firman Tuhan katakan jangan pergunakan kemerdekaan. Atau jangan melihat, jangan memiliki perspektif akan kemerdekaan itu yang salah. Kebebasan itu yang salah. Kalau demikian pasti firman Tuhan menunjukkan kepada kita apa itu kemerdekaan yang sejati. Ya, apa itu bebas yang sejati. Kita sadar sebagai manusia siapa sih suka dikekang? Siapa sih suka dikontrol? Siapa sih suka diatur bahkan segala hal sampai yang detail? Kita kan manusia yang memiliki rasa, memiliki kehendak, ya, memiliki feeling. Kita tidak mau dikontrol seperti itu setiap kita. Ya. Nah, apa yang menjadi hal atau poin yang firman Tuhan katakan mengenai kemerdekaan bagi orang Kristen? Anda dan saya sebagai anak Tuhan. Saya kita baca di Kejadian 2. Ya, ayat 16-17. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia. Ini manusia pertama, satu-satunya yang ada waktu itu di Taman Eden. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Free. Garis bawahi kata bebas di sini. Merdeka. Tetapi, ayat 17 ada tetapinya. Ada restriction. Apa itu? Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di ayat 16 Tuhan katakan semua ini bebas. Ayat 17 tetapi ada satu larangan, restriction, ada satu pohon yang kalau kamu makan kamu mati. Adik-adik mungkin di sekolah, apalagi di gereja, cerita ini Anda pernah baca, Anda pernah temukan di Alkitab ya, apalagi ini cerita awal-awal di Kejadian, jadi ini cerita yang cukup dikenal baik. Anak saya yang umur 4 berapa hari lalu devotion di sekolahnya itu tentang ini, Adam, Hawa dan ular gitu ya. Nah, background ceritanya kan di sini. Jadi dari umur 4 dia udah mulai menyaksikan dan ya dia banyak pertanyaan gitu ya. Kembali kepada apa yang kita baca tadi. Tuhan katakan semua boleh kamu makan, tapi satu itu jangan, ada restriction. Jadi kita melihat pertama sebenarnya manusia Tuhan ciptakan dengan satu kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan yang sejati manusia itu punya karena ada larangan yang harus dia turuti. Begini loh ya. Saya coba untuk menyederhanakan. I try to make it simple for us ya. Kalau Tuhan bilang sama Adam, Adam, semua pohon di sini boleh kamu makan. Ya, tetapi itu pohon pengetahuan, buah semua boleh kamu makan. Tapi itu buah dari pohon pengetahuan, kamu tidak boleh ya. Dan kemudian setelah Tuhan selesai berfirman, maka sekeliling pohon pengetahuan ada tembok yang tinggi-tinggi dengan kawat. Mungkin ada laser, ada listrik. Sehingga Adam tidak bisa mendekat. Nggak mungkin bisa mendekat. Atau ada laser merah. Yang kalau Adam lewat kena lasernya ada bunyi alarm. Di filmnya. Kalau ceritanya seperti itu, pertanyaan saya, Adam itu sungguh-sungguh merdeka dalam arti sungguh taat atau dia cuma terpaksa? Dia cuma terpaksa karena no choice. Dia nggak ada pilihan, yang dilarang itu memang udah diblok semua. Jadi makna yang kita temukan di dalam Alkitab, bahwa kemerdekaan yang sejati itu berkaitan erat dengan ketaatan. Dan ketaatan berbicara tentang ada kesempatan untuk tidak taat. Ada kesempatan buat Adam gak taat. Pohonnya gak dipagerin. Pohonnya gak diblok. Tapi Tuhan hanya kasih peringatan. Ada kesempatan.
kalau Adam benar-benar akhirnya tidak menyentuh pohon itu ketaatan sejati luar biasa. Kemerdekaan diberikan kepada Adam. Ya. Saya suka pakai analogi ini kalau saya berpesan kepada anak saya, nak, kamu main ya, tetapi kamu jangan keluar ya dari rumah ya. Tolong jaga baik-baik karena papa ada urusan sebentar. Baik pak, anak saya jawab ya. Dan kemudian semua pintu jendela saya gembok gede-gede. Saya rantai. Anak saya akan berpikir, ini sih gak usah diperingatin, memang gak bisa keluar. Tapi kalau saya berikan kebebasan, pintu saya gak lock, jendela ya, apalagi jendela ya. Pintu saya gak tutup. Anakku jaga rumah ya, papa pergi sebentar ya. Nah, baik-baik ya. Kemudian dia dalam kemerdekaan bebas, padahal dia kalau mau curi keluar juga bebas. Dan apalagi papanya mungkin gak pasang CCTV gitu ya. Tetapi dia taat, dia tahu. Papa saya mengandalkan saya, papa saya count on me untuk melihat jagain rumah sebentar. So I will do my best, saya taat. Nah di situ kemerdekaan yang sejati itu dimaknai, dihidupi. Jadi berbicara kemerdekaan, berbicara ketaatan dari kehidupan kita. Mari kita melanjutkan. Bayangkan, jika masyarakat kita, jika orang-orang semua itu mempraktekkan kemerdekaan yang salah, mempraktekkan kebebasan yang salah. Artinya kamu mau ngapain terserah. Di luar kamu mau ngapain terserah. Waduh, saya kira adik-adik next gen juga bisa bayangkan. Berantakan ya. Chaos. Hantam sana, hantam sini. Kan terserah. Jadi kita melihat bahwa jika tidak ada batasan, jika tidak ada penekanan akan ketaatan, sebenarnya itu bukan merdeka yang sejati. Itu adalah bentuk keliaran ya, chaos, berantakan. Saya ingin ambil contoh di sini. Karena saya sungguh ingin bahwa tema seperti ini boleh mengajak adik-adik kita next gen merenungkan kehidupan kita. Terutama di fase usia kalian. Saya orang tua, anak saya yang paling besar umur 6. Ketika anak kita kecil, katakanlah waktu dia baru newborn, baru lahir. Maka segala sesuatu itu kami orang tua itu aturin. Ya, kita aturin semuanya. Tidurnya, makannya, pakaiannya, minumnya. Ya, duduknya di mana yang aman, mana ndak aman. Pasti kita mengatur 100%. Meskipun ketika anak itu umur 1, dia udah mulai bisa ngomong, mengutarakan sesuatu, mau. Tidak mungkin dia semua yang dia bilang mau, kita ya udah kasih aja. Semua makanan, minuman yang dia bilang mau, kita kasihin aja. Tidak. Kita sebagai orang tua mengatur hampir mendekati 100%. Mana yang boleh? Contoh ya, nah ini adik-adik. Madu itu sehat gak? Sehat. Baik gak? Baik. Tapi kalau di usia 1 tahun atau belum mencapai 2, madu punya bakteri, itu bisa bikin anak-anak itu iritasi pencernaannya. Karena mereka belum ada satu imun sistem untuk menekan bakteri yang ada dalam madu. Buat kita orang yang udah di atas umur 2 itu good. Buat mereka belum, ini cuma contoh. Jadi tidak semua anak yang umur 1 udah bisa ngomong mau kita kasih. 100% kita aturin buat dia. Tapi pelan-pelan waktu dia mulai lebih dewasa, dia mulai lebih ngerti, pencernaannya sudah semakin baik. Umur 2, umur 3, kita mulai agak melonggar. 5%, 10% kita berikan dia kebebasan, kemerdekaan untuk melangkah. Kalau dulu dia umur 1 lewat sedikit baru belajar jalan, kemana kita ikutin? Takut dia jatuh. Apalagi kalau ada sudut meja, tangga. Kita ikutin 100% diawasin. Jadi ketika dia mulai umur 3, kita mulai lepas 10%, 20%. Pelan-pelan seiring usianya kita lihat dari jauh. Anak saya yang sekarang yang paling kecil umur 2. Waktu dia main sama kokonya udah mulai. Kami amati dari jauh. Ketika ada yang berbahaya baru kita ingatkan, kita dekati. Dia bertumbuh.
Sekarang kokonya yang umur 6, udah tidak perlu kita monitor setiap langkah. Ya, dia mulai belajar. Mungkin ada kesalahan yang dia perbuat, nanti dia akan mengerti. Suatu hari ketika di umur kalian, oh itu bisa kepercayaan dan kebebasan yang diberikan orang tua bisa lebih luas lagi. Hingga nanti ketika kalian dewasa, kalian memutuskan kehidupan kalian. Di mana kalian dianggap sebagai pribadi yang sudah matang, dewasa dan bisa berpikir. Artinya apa yang saya ingin sampaikan di sini? Ya, di dalam didikan Tuhan kepada kita, di dalam didikan orang tua kepada anak-anaknya, Tuhan mengamati, orang tua juga mengamati. Seiring anak itu dewasa, seiring anak itu bisa menimbang dengan baik, seiring anak itu bisa melihat bahwa ketaatan itu untuk kebaikan dia, seiring dia bertumbuh, seiring kemerdekaan kebebasan itu diberikan. Sehingga suatu hari saya rindu sekali ketika anak saya umur 16, dia boleh datang kepada papanya, "Pak, aku mau kuliahnya ini." Dia yang memutuskan, dia yang melihat, dia yang menjalani. Saya rindu seperti itu. Untuk sampai ke sana ada proses, kita harus mengarahkan, mendidik dia. Saya ingin katakan kepada adik-adik next gen sekalian, jangan kita salah memaknai kemerdekaan. Jangan kita salah memaknai kebebasan. Artinya mau-maunya aku. Kalau demikian diri kita dulu yang dirugikan pertama dan kemudian juga orang lain. Kita belajar untuk menjalani ketaatan, menjalani kemerdekaan di dalam artian ketaatan yang bertanggung jawab. Saya tahu ini enggak selalu mudah ya, tetapi kita mau belajar. Apalagi sebagai anak-anak Tuhan di dalam community gereja ini, kita saling mensupport, saling mengingatkan ya. Kita belajar untuk tidak take it for granted. Apa itu? Yaitu ya karena aku pantas mendapatkannya. Ya sudah karena ya itu memang udah bagian aku. Kita lupa bersyukur. Ya kita lupa untuk memperhatikan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada kita oleh Tuhan, oleh orang tua adalah hal yang perlu kita jalani dengan tanggung jawab dan ketaatan yang baik. Sehingga saya percaya sikap seperti itu menuntun kepada pribadi yang semakin matang. Ini berbicara soal rohani dan juga karakter. Yang juga soal mental. Karena saya terlalu percaya adik-adik next gen di hadapan kalian terbentang hari depan yang luar biasa. Yang Tuhan bawa kalian akan ke sana. Saya percaya ketika seseorang menaruh perhatian yang baik kepada tugas-tugas dia, kepada pribadi dia, kepada apa yang dipercayakan kepada dia. Di hadapan dia terbentang perjalanan yang luar biasa. Di hadapan dia terbentang perjalanan yang firman Tuhan katakan hari depan itu penuh harapan. Ya, nah saya kira ini yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini mengenai kemerdekaan yang sejati. Yaitu kemerdekaan yang tidak salah dimaknai. Kiranya Tuhan yang memberikan pengertian kepada kita. Diskusikan dalam kelompok sel Anda bersama dengan kakak pembina Anda. Tetaplah hidup di dalam semangat mengikut Tuhan. Sukacita mengikut Tuhan. Sebab dalam segala hal Tuhan adalah Bapa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Kami sudah selesai mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Hamba berdoa bersetiap kami biar turun pengertian dan juga hati yang rela untuk mau taat kepada Tuhan di dalam ketaatan yang menghargai setiap kemerdekaan yang Tuhan beri. Menghargai setiap kebebasan yang Tuhan beri dengan sikap yang semakin dewasa dan bertanggung jawab. Berkati orang tua kami juga, orang tua anak-anakmu next gen ini di rumah yang menjadi perwakilan duta dari Tuhan untuk membimbing, mengarahkan, mengasihi dan juga mensupport kami semua sehingga kami boleh semakin hari semakin indah dan dewasa. Kami tahu Tuhan, kami sebagai manusia ada banyak kekurangan, tapi Tuhan selalu menolong kami, menuntun kami, memampukan kami. Hamba selesai menyampaikan firman-Mu. Namun Tuhan kiranya terus mengajar dan mendidik kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati ya, next gen. Bye-bye.